masuk ke sistem perbankan, karena kita ngomong ini sistem ekonomi. So, gue mau simulasikan dulu guys. Menteri sebelumnya nih, Sri Mulyani, punya duit hampir 500 triliun di Bank Indonesia. Duitnya ditaruh di sana jadi pelototin, nanti beranak. Kayak lu bisnis babi ngepet gitu. Itu ngarep-ngarep aja. Tapi Purbaya bilang, kenapa nggak duitnya digelontorin biar ekonomi kita berputar? So, dia tarik, nggak semuanya, 200 triliun dia tarik. Dia taruh kemana? Ke Bank Himbara. Ada yang dapat 50 triliun, ada yang dapat 25 triliun, nanti breakdownnya gue kasih. Karena nggak penting buat gue kasih tahu sekarang kalau lu nggak sampai logika berpikirnya. Jadi lu jangan skip video ini. Nah, 200 triliun sama Purbaya ditaruh ke perbankan, sistem perbankan Indonesia. Sorry nih, Bang BCA nggak kebagian. Nah, lu tahu nggak 200 triliun itu terus gimana? Ya kali dipelototin aja masih direktur-direktur perbankan kita. Kan enggak, karena mereka juga harus bayar bunga loh. Orang kalau nabung di bank ya dapat bunga. Artinya pemerintah secara nggak langsung juga menekan. Hey, direksi-direksi bank, pakai otak lu dikit lah kali ini. Nih gua kasih lu duit 200 triliun, lu harus puterin itu. Kalau lu nggak puterin, gua bakal tarik bunga dari situ. Logis nggak? So akhirnya direktur perusahaan perbankan wajib gelontorin itu ke masyarakat. Bukan pakai sistem judi online, bukan pakai sistem bagi-bagi duit gratis, BLT, enggak, dalam bentuk kredit. Ada kredit perumahan, kredit kendaraan bermotor, kredit mikro, kredit kur, kredit produktif dan lain sebagainya. Apapun metodenya, whatever. So teman-teman bayangkan ya, ini simulasi yang gue berikan. Duit 200 triliun ditaruh di sistem perbankan. Orang akan ambil duit 200 triliun ini buat bisnisnya dalam bentuk kredit. Tentu nggak semuanya akan digelontorkan, karena bank ini juga perlu cadangan buat dia bisnis yang namanya GWM. Kepastian dia aja lah bahwa ya kalau seandainya collapse, sistem kita masih ada kok dana deposit yang kita hold. So rata-rata bank ada yang nahan sampai 7%, 8%, 9%, 10%, whatever lah. Tapi BNX bikin 15% ditahan dari 200 triliun itu. Kenapa? Tadinya gue mau bikin 10% guys. Terus ada yang bilang, Pak, tapi nanti NPL-nya 3% gimana? Ya udah jadi 13%. Pak, tapi kan direksi juga ada yang mungkin mau kawin lagi. Lu tahu nggak banyak istri-istri dirut-dirut BUMN itu perbankan ya, yang nggak jelas, membuat karyawan kayak budak gitu loh, pengen dilayani kemana-mana, padahal levelnya cuma istri direksi bank BUMN, kelakuan kayak permaisuri raja Kelantan. Kan bangsat ini, memang banyak orang-orang bangsat, istri-istri bangsat dari direktur BUMN, terutama yang warna biru ya. Itu gua kesel banget, selalu bikin macet di mana-mana, heboh dengan tas mewahnya, bikin kemacetan tiap kali gua meeting. Kalau ada antrian mereka, Alphardnya bisa nutup lobby, gua jadi telat kalau meeting. Thank you ya istri-istri direksi BUMN yang bangsat itu, kelakuan betul-betul kayak raja. Enggak, suami lu sebenarnya yang kerja, bukan lu, tapi lu kelakuan kayak ratu. Anyway, gue udah cadangin 15%. Kenapa? Ya 10% buat GWM. Sisanya buat kalau NPL-nya nyampe 3%. Sisanya lagi buat istri-istri atau ada orang yang suka korupsi, mungkin karena gue baik, dikasih juga di situ. Dan kalau ada kredit fiktif, katanya Indonesia hobi kredit fiktif, ya udahlah gue bikin 15%. So 200 triliun guys, kita ulangin. Dari 200 triliun, yang bakal turun itu cuma 85% ke perbankan, yaitu 170 triliun. Jadi masyarakat dapat 170 triliun, sisanya ditahan sama perbankan. Nah 170 triliun, teman-teman tahu 170 triliun itu kan dipakai buat orang apa? Ambil kredit mesin, buka pabrik baru, beli ruko baru, beli tanah baru, ekspansi bisnis mereka, yang artinya mereka nanti butuh apa? Operator mesin lagi dong. Mereka butuh supir truk lagi dong. Mereka udah beli ekskavatornya, mereka butuh driver ekskavatornya lagi. Dan ini butuh tenaga kerja lagi, serapan di mana-mana. Yang ujung-ujungnya apa? Meningkatkan daya beli. Tadi kan ada yang bilang masyarakat kering kerontang. Iya, kenapa nggak ada lapangan kerja? Sekarang kan dengan duitnya turun, hello, perputarannya bakal tumbuh. Tapi perputarannya apakah berhenti di 170 triliun? Tidak. Ini orang yang suka lupa, dan termasuk mantan menteri yang blok itu. Kenapa? Karena ketika orang belanja barang, gua nih 170 triliun, gua kredit nih ke bank 170 triliun. Gue beli eskavator, gue beli traktor, gue beli truk, gue beli pabrik, gue beli mesin, segala macam. Pertanyaan gue, orang yang jualan mesin ke gue, mau gitu gue bayar cash? Kan enggak. Karyawan yang gue hire 1000 driver, gue hire 1000 operator mesin. Gajinya gue bayar pakai apa? Cash? Enggak. Gue bayar transfer lewat bank. So 170 triliun yang gue ambil dari bank, gue kredit buat ekspansi bisnis gue. Buat teman-teman di sini mungkin buka restoran baru, mungkin buka laundry baru. Apa yang dilakukan dengan itu? Duitnya masuk lagi ke bank, ke pedagang mesin, ke pedagang ruko, ke pedagang tanah. So 170 triliun balik lagi ke bank. Bank terima 170 triliun dong. Oh, ini ada gajinya sini, ini. Oh, ada perusahaan mesin, oh, ini ada perusahaan traktor. Apa yang dilakukan dengan 170 triliun itu? Dia bakal
distribusikan lagi. Apakah 170 triliun dia sempurnakan semua? Dia salurkan semua? Jawabannya tentu tidak, karena Benix baik. 85% yang akan dia salurkan. Dari 170 triliun itu, dia akan distribusikan 144 triliun ke masyarakat. Lalu dari 144 triliun sama masyarakat dipakai buat apa? Ya, ada yang beli sate ayam, dia buka warung sate baru, dia buka soto Banjar, dia beli gerobak baru, dia beli mobil rental baru, ujung-ujungnya alat produksi bertambah, tenaga kerja bertambah, dan pengusaha dealer mobil masuk duit baru ke rekening banknya. Pengusaha UMKM yang jualan bahan daging-daging ayam masuk duit baru ke rekening pedagang ayam. Pengusaha kayu yang jualan gerobak-gerobak itu masuk duit baru ke rekening pengusaha kayu. Nah, ini semua terus terjadi sehingga 144 triliun yang udah didistribusikan itu ujung-ujungnya masuk lagi ke perbankan. Nah, perbankan dari 144 triliun akan salurkan lagi tuh ke masyarakat, pinjamin lagi 85% lagi. Beredar lagi di masyarakat 122 triliun. Lalu 122 triliun ada dalam bentuk gaji atau hasil penjualan bangunan. Apakah akan disimpan duitnya di balik kasur? Tidak, pasti ditaruh di bank juga dong. Duit hasil penjualan mesin, traktor, dan lain sebagainya itu balik lagi ke perbankan lagi. Dari 122 triliun yang masuk ke perbankan, dia akan distribusikan lagi duit itu, karena isinya kan simpan pinjam. So dia akan pinjamkan lagi 85%-nya 104 triliun. Dari 104 triliun masuk lagi nanti ke perbankan dan didistribusikan kembali 88 triliun. Nah, lu gak usah capek deh guys, gue udah ngitung ini soalnya. Dari 200 triliun itu kalau kita bagi terus sampai ke satuan terkecil yaitu 1 miliar rupiah, total nilai economics multipliernya dari saling simpan pinjam itu adalah 1.133 triliun. Jadi teman-teman bayangkan ya, duitnya itu cuma 200 triliun. Tetapi ketika diputar ke ekonomi, bisa menghasilkan duit 1.133 triliun nilai putaran ekonominya. And that's a very big money. Dan lu udah gak bisa bilang lagi, terus gimana duit kering ya? Gimana duit gak kering? Teman-teman tahu kenapa ini penting buat kita lakukan sekarang. Peredaran duit itu makin langka di Indonesia karena makin banyak orang PHK. Kenapa makin banyak orang PHK? Karena makin banyak orang juga gak bisa buka usaha. Modal dari mana? Lah, kok modal dari mana, Pak? Minta dari bank dong. Teman-teman tahu modalnya dari bank itu kan dari terima tabungan lu, namanya DPK, dana pihak ketiga. Nah, teman-teman lihat di layar kaca ya, di bulan Juni 2025 total DPK ya di perbankan kita itu 9.329 triliun. Di bulan Juli 2025, beda 1 bulan, duitnya udah lenyap, hanya tersisa 9.294 triliun. Artinya ini drop parah, lebih dari 30 triliun. So, setiap bulan dana pihak ketiga yang ada di perbankan bukannya bertambah tetapi berkurang. Kalau dana pihak ketiga di perbankan itu berkurang, namanya orang kan bisnis simpen pinjam nih perbankan. Orang nabung di dia, dapat bunga deposito 3%. Nanti dia pinjemin ke orang, bunganya 10%. Itu kan bisnisnya sesimpel itu. Tapi kalau yang nabung di dia makin sedikit, terus duit siapa yang mau dia pinjemin? Duit dari hantu belau gitu dia, atau turun dari langit? Nggak bisa. Artinya semakin sedikit orang yang nabung ke dia, semakin sedikit duit yang bisa dia putarkan. Ya dong, kalau nggak jadi duit bodong dong. Duit siapa yang dia mau puterin kalau nggak ada yang nabung lagi tempat dia? Ini namanya penipuan dong, kan nggak bisa begitu perbankan. Nah, makanya teman-teman lihat, kalau seandainya DPK-nya makin berkurang, berarti loan to deposit rasionya itu juga bakal makin tinggi. Nah, teman-teman lihat di layar kaca ya, di bulan Juni 2025 LDR kita 86,4%, naik 1 bulan ke Juli 2025 menjadi 86,54%. LDR itu apa guys? LDR itu loan to deposit ratio. Rasio antara duit yang dipinjamkan dengan rasio orang yang simpen duit di dia. Kalau rasio sampai 100% berarti udah dalam kondisi gawat ini guys. Dia terima duit 1 triliun yang dia distribusikan 1 triliun, itu kondisi gawat darurat. Kalau ada yang nyangkut, ada yang gagal bayar, dia nggak bisa bayar gaji karyawan. Bahaya dong. Nah, lu bisa lihat dari layar yang ada di layar kaca, loan deposit ratio itu mereka makin naik. Idealnya berapa sih? Idealnya juga nggak boleh terlalu rendah. Artinya kan bank nggak nyalurin kalau seandainya LDR-nya terlalu kecil. Nah, yang kita mau apa? Mereka dapat injeksi dana sehingga mereka lebih lagi semangat dan berani punya nyali buat pinjemin duit ke masyarakat. Karena faktanya, teman-teman lihat ini fakta yang menyakitkan ya. Kredit perbankan itu bukan makin royal, tapi makin sulit dan bank makin sedih.